kita bertahan berdasarkan sistem atau sebuah kesepakatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bagi Bola. Kali ini kita bahas formasi 4-3-3 ketika transisi bertahan. Oke, kita ke tactical board. Di sini kita simulasikan tim kuning adalah tim menyerang dan tim merah adalah tim bertahan. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas atau kita sudah sebutkan bahwa dalam formasi 4-3-3 atau build up membangun serangan, itu pemain dianjurkan untuk merenggang, memanfaatkan lebar lapangan, atau melakukan stretch ya, agar tercipta ruang untuk pemain bebas melakukan gerakan. Nah, di sini ketika bertahan otomatis kita harus berpikir untuk mengcounter atau untuk melawan, atau berpikir terbalik. Kita membaca permainan lawan, bagaimana lawan itu melakukan serangan, kita lihat sisi positif dari tim lawan atau individu pemain lawan, siapa yang unggul, siapa yang sedikit lebih lemah, itu kita harus bisa menilai. Kita bertahan berdasarkan sistem atau sebuah kesepakatan. Jika tim itu bertahan secara individu, itu akan sulit untuk merebut bola kembali. Oke, yang pertama adalah contoh atau simulasi tim yang melakukan high pressing. High pressing atau pressing atas atau press atas, merebut penguasaan bola lawan di sepertiga area lawan. Oke, di sepertiga area lawan. Bagaimana pemosisian pemain? Di awal tadi kita bahas, tentukan dulu di mana kalian akan melakukan pressing ketat. Bisa di satu sisi, misalkan di kiri atau di kanan, di tengah. Pressing ini bisa dilakukan ketika lawan itu jauh lebih lemah, bisa dilakukan dengan pressing barbar. Jadi semua pemain melakukan press ke lawan itu bisa, tapi akan bisa menjadi bumerang ketika pressing itu gagal ya, jadi risikonya lebih besar. Kemudian cara kedua yaitu mengarahkan alur serangan lawan. Jadi di awal sudah kita sebutkan lemah dan kuatnya lawan itu di mana. Misal di sini contoh, sisi kiri lawan itu lebih lemah daripada sisi kanan lawan. Atau lebih rinci lagi, back tengah nomor 4 ini lebih lemah daripada back tengah nomor 3. Lemah dalam arti apa? Kontrol bolanya, atau mentalnya, atau teknik passingnya, atau dia tidak bisa passing jauh misalkan, atau passing jauhnya tidak akurat, itu di nomor 4. Nah, di nomor 3 ini bisa dibilang back ideal gitu ya. Dia bisa kontrol bagus, mental bagus, passing pendek bagus, passing jauh bagus, punya visi bermain. Oke, setelah kita mensepakati di sini nomor 4 lebih lemah daripada nomor 3, berarti kita punya tugas untuk mengarahkan permainan lawan itu dari nomor 4, atau ketika bola ke nomor 3, kita harus cegah nomor 3 itu untuk mengoper terutama ke tengah, ke nomor 6 ini, atau siapapun yang ada di sisi tengah ini ya, karena ketika sudah ke tengah, mereka bisa bebas untuk mengawali permainan atau untuk mengarahkan permainan mereka sendiri, mau ke kanan, ke kiri, atau langsung ke tengah. Oke, dengan cara seperti apa? Ketika bola sudah dikuasai atau dioper menuju ke nomor 3, cepat nomor 9 ini melakukan pressing. Dia lari cepat, kemudian begitu sudah dekat, dikit lebih pelan. Nah, dengan catatan, nomor 8 ini harus jaga jarak dengan nomor 6. Kira-kira ketika bola dialirkan ke nomor 6 ini, nomor 8 bisa intercept, atau ketika sudah terlanjur bola dikuasai nomor 6, ini sudah posisi akan merebut bola. Atau nomor 6 jangan sampai balik badan. Seandainya nomor 3 bisa passing ke nomor 6, tutup jalurnya, tetap jaga jarak. Nah, ini bisa kalian tutup akses ke nomor 10 atau dijaga ya. Ini bisa agak mundur. Kenapa agak mundur? Karena ketika ini passing,
ini bisa langsung tutup ke belakangnya. Jadi ketika mengejar jangan begini. Kalau kalian mengejar begini ya mudah aja, dia balik badan, terobosan misalkan atau ke tengah, itu bahaya. Tapi kalau kalian lakukan gerakan ya berputar seperti ini, itu mencegah nomor 10 untuk balik badan ke sini. Paling dia punya pilihan oper ke nomor 5 atau ke nomor 4, kembali ke nomor 3. Seandainya nomor 3 mengembalikan bola ke nomor 1 atau ke kiper, bagaimana cara mencegah kiper untuk balik ke nomor 3 lagi? Ketika melakukan pressing jangan arah seperti ini. Kalau arah seperti ini, kiper oper sini selesai sudah. Oke. Sia-sia. Dia terima bola, dia bawa maju. Ini menjadi pemain mati, rugi. Oke. Nah, ketika bola dioper ke kiper, ya nomor 9 tadi berlari dari sini, tutup jalur passingnya. Jangan lupa shoulder check atau cek bahu. Cek bahu kalian ketika kalian bermain di nomor 9, cek bahu kalian apakah si nomor 3 ini maju atau dia mundur atau dia stay. Jadi larinya itu harus menutup jalur passing. Ketika dia maju begini, kalian lari sambil bergeser, pelan-pelan mendekati, agar nomor 1 tidak punya pilihan untuk passing ke nomor 3. Nomor 1 bisa passing sini bisa, tapi lihat nomor 10 menjaga nomor 8 dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Jangan begini ya, tunggu di sini. Dengan begini, ketika nomor 1 oper ke nomor 6, itu bisa jadi blunder. Oke. Misal nomor 1 oper ke nomor 6, nomor 6 agak mundur sedikit di pressing, tapi nomor 3 maju. Apa yang harus dilakukan? Pilih, lebih aman mana? Nomor 6 ini oper ke 3 atau oper ke kiper lagi? Bagi kita, lebih baik nomor 6 oper ke kiper atau nomor 6 oper ke 4. Karena nomor 3 ini back yang bagus untuk mengalirkan bola. Jadi, arah lari kembalinya ke belakangnya bukan seperti ini. Ya, tapi begini. Dengan lari begini, nomor 6 kecil kemungkinan untuk melakukan passing ke nomor 3. Ya, apalagi ini mulai di press. Yang terbuka jalurnya adalah nomor 1 dan nomor 4. Ketika kembali ke nomor 1, lagi larinya begini. Kalau mereka main dengan 3 pemain ini biarin aja, orang mereka nggak maju. Ya. Nah, kalian lakukan seperti ini dengan harapan nomor 1 oper ke nomor 4. Oke. Ya. Setelah itu kembali cek bahu kalian nomor 9 ini. Jangan sampai nomor 4 ini bisa oper, ataupun kalau oper ini ada risiko tinggi. Ya, bisa dibilang nomor 4 nggak akan melakukan itu. Nah, sekarang PR-nya tinggal bisa bertukar dari nomor 11 naik, mulai press nomor 3. Nah, nomor ini bebas karena ini sudah terjaga. Nomor 9 tinggal mengarahkan, apakah diarahkan ke nomor 5 ya, atau biarkan dia maju. Andaikan biarkan dia maju, dribble, melakukan dribble, tapi ketika dia lemah, siapkan aja. Siapkan, ini mulai lepas, ini mulai ambil, bergeser, oper covernya, dia mulai kejar, mulai diganggu. Sengaja dilepas dulu, tidak langsung di press, ya. Jaga dulu. Ini press agar dia mengoper ke nomor 5. Nah, ada tipe pressing atau tipe defense itu mengambil momentum kapan merebut bola. Itu ada yang diambil momentum diambil bola di tengah lapangan atau di sisi lapangan. Kalau kita lihat Red Bull Leipzig itu biasanya melakukan pressure itu di ketika bola ada di sisi kanan atau kiri pertahanan Red Bull. Nah, disinilah nomor 9 ini berlaku atau berperan sebagai trigger atau pelatu. Ketika bola sudah dikuasai nomor 5 atau back kiri lawan,
mulailah tim merah melakukan pressing man to man. Kenapa man to man? Tujuannya adalah agar panik dan nomor 5 ini tidak bisa melakukan umpan pendek ke tengah seperti ini. Nomor 6 sudah jaga. Ya. Ketika melakukan kombinasi pun rentan untuk direbut. Oke, di sini nomor 7 kuning ini bisa menjadi nilai plus dari tim kuning ya. Ketika ini bisa melakukan long pass, silang, diagonal, karena di sini jaraknya cukup renggang. Jadi ini merapat. Ini lari begini. Biarkan ke nomor 4. Ini tinggalkan saja. Biar mereka kembali nggak masalah. Yang penting tidak over ke depan. Oke. Mulai press. Tutup. Ya, atau begini. Tutup. Tutup. Ini bisa dilepas misalkan. Bertukar posisi. Ya. Jadi pemain-pemain yang ada di dalam atau di sisi tengah ke kiri atau tengah ke kanannya ini, ke kanan dari tim merah itu dijaga satu persatu. Ya. Dan sisakan pemain satu di belakang ini, pemain free, pemain bebas, agar dia bisa intercept atau mengantisipasi kalau ini long pass. Jadi dia bisa 2 lawan 1 maju. Yang ketika ini di long pass kemarin masih 2 lawan 1, 2 atau 2 lawan 3. Yang sisi terluar sebaliknya lebih baik dikosongkan saja. Satu, agar melakukan long pass, lebih baik back nomor 5 ini diarahkan untuk oper ke nomor 2. Ya, switch play. Daripada dia mengoper lurus ke ini, lebih bahaya. Karena dia masuk ke zona sepertiga akhir. Sepertiga tim merah. Ya. Jadi ketika bola di pinggir, lakukan pressing, di pinggir melakukan, ketika bola di sisi sini, pinggir, kita mulai lakukan press untuk merebut bola. Ini 1 lawan 1. Ingat jaga jarak, dan sampai kalian kalah cepat untuk lari balik badan. Ya, balik badan dan lari. Karena ini dengan posisi seperti ini, kecenderungan dia adalah long pass ke depan. Itu lebih aman untuk mereka, atau long ke tengah ke nomor 9. Oke. Nah, dengan harapan ketika nomor 5 dan nomor 4 ini lebih lemah daripada nomor 3 dan nomor 2, itu dengan overload di sisi kanan kita, tim merah melakukan overload, ibaratnya 2 lawan, di sini secara kecilnya 2 lawan 1 ya, atau 3 lawan 2 atau 4 lawan 3. Oke. Jika berhasil merebut seperti ini, ya, bisa melakukan serangan balik. Misalkan over dan seterusnya. Oke, itu tadi defend dengan 4-3-3. Kemudian variasinya ada juga 4-1-4-1. Jadi 4-1-4-1 seperti ini. Ya, kita kembalikan, sorry. Satu. Oke. Nah, 4-1-4-1 ini dengan harapan ya, di sini terdapat ruang antar lini. Oke. Dalam sepak bola itu kunci dari permainan adalah di lini tengah. Jadi dengan formasi 4-1-4-1 ini 4 back, 1 gelandang, 4 gelandang lagi, dan 1 di depan, itu dengan harapan 1 ya membuka atau membuat
memancing ya, jadi membuat trap atau jebakan di salah satu sisi. Misalkan kembali prinsip dari bertahan itu membuat atau mengamankan atau mengarahkan bola itu ke tempat yang lebih aman dibandingkan yang lain. Contoh di sini sisi kanan atau sisi lebar lapangan itu lebih aman daripada bola ada di tengah. Jadi penuhi di tengah. Ya, tengah ini harus dipenuhi. Nah, 4-1-4-1 ini ketika melakukan defense, nomor 9 ini sebenarnya punya kewajiban menutup atau mengarahkan serangan lawan ya ke kanan atau ke kiri. Nah, posisi nomor 9 ini menjadi kunci. Di sini dibutuhkan kecerdasan nomor 9 ini, jadi biasanya kalau striker yang nggak mau mundur, nah itu di era sepak bola modern sekarang ini ya sulit untuk bersaing ya. Jadi minimal harus cerdas, bisa mengarahkan. Seperti tadi prinsipnya, misalkan arahkan seperti ini. Ya, ini kita contohkan medium block. Kalau yang pertama tadi adalah high pressing ya. Ya, high block atau blok tinggi, blok pertahanan yang tinggi tadi. Sekarang ke medium. Medium itu berarti sedikit menunggu ketika pemain atau bola sudah melewati atau hampir melewati sepertiga area lawan, baru melakukan pressing. Nah, di 4-1-4-1 ini posisi pemain atau jarak antar pemain itu harus lebih rapat. Kenapa? Ya, untuk menutup zona atau menutup area. Oke, ini lebih rapat. Nah, fungsi nomor 6 ini itu sebagai mutus serangan. Ya, jadi ketika ada ruang antar lini, di sini nomor 10 sudah terjaga, 7 dan 8. Nah, di sini ada celah yang cukup berbahaya, yaitu karena ada pemain yang sejajar. Ini dengan mudah dilewati atau dilewati dengan passing bola. Misalkan nomor 10 masuk, ya, bersiap. Nomor 6 bersiap untuk mengambil bola. Jadi misalkan diarahkan ke tengah. Nah, di sini secara zona ini sudah terjaga oleh pemain 4-5 pemain. Seperti ini menutup, jangan sampai nomor 10 ini operkan nomor 9 juga. Ya, di sini lakukan jebakan, merapat, sisakan di sisi kiri. Ketika bola sudah melewati blok pertahanan, otomatis ini harus turun. Kemudian di mana posisi striker? Oke, striker nomor 9 ini wajib untuk menjaga nomor 6. Kenapa? Nomor 6 ini bisa menjadi playmaker. Misalkan lawan lakukan umpan-umpan pendek, misalkan dia lepas turun, ya, biasanya kembalikan nomor 4 ke nomor 6. Ya, nomor 6 posisi seperti ini, dia dengan mudah bisa memindahkan ke nomor 8 ketika tidak dijaga. Tapi ketika dijaga, nah, nomor 10 ketika di sini sudah penuh, di sini penuh, dia harus mengembalikan. Nah, kalau mereka hanya bermain di sini, ya, dengan kondisi situasi di sini sudah penuh pemain lawan. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4 pemain kuning melawan 1, 2, 3, 4, 5 pemain merah. Jadi secara teori lebih aman bagi tim merah ya, meskipun mereka bermain di sini, ya, secara jumlah lebih banyak. Biasanya tim yang menguasai permainan akan memindah alur serangan. Oke, memindah alur serangan dengan cara pertama pasti umpan-umpan pendek, karena mempunyai persentase keberhasilan lebih besar dibandingkan umpan lambung. Tapi ada tim-tim yang memang mereka melatih khusus switch play atau perpindahan permainan dari sisi kiri langsung ke kanan dengan umpan lambung yang cepat. Ya.
dari nomor 5 berpindah sisi, misalkan ini 7 masuk, berpindah ke sisi terluar. Kenapa? Karena di sini sudah penuh, misalkan. Untuk menggeser atau membuka celah di sini, half space yang harus ya. Jadi define itu, kesimpulannya ya, define itu ketika menggunakan formula 433 kalian bisa melakukan transisi seperti tadi ketika melakukan high pressing atau pressing tinggi, press atas. Kalian bisa menggunakan 3 penyerang kalian untuk mengarahkan lawan. Kemudian para gelandang melakukan zonal marking, ya, dipadu dengan man marking ketika diperlukan, ketika dibutuhkan untuk mengarahkan serangan lawan. Kemudian yang kedua, bisa bertransisi menjadi formasi 4 back, 1 gelandang bertahan, kemudian 4 gelandang yang sedikit di depan, kemudian 1 striker. Poinnya 1 striker ini nanti ketika bola sudah melewati garis striker, ya, sudah masuk ke lini kedua, striker ini bertugas untuk menjaga bola agar tidak berpindah ke tengah. Perhatikan ke nomor 6 lawan, biasanya seperti ini posisinya. Ketika nomor 4 ini sudah membantu penyerangan untuk overload, ya, nomor 9 ini bisa menjaga di antara pemain, antara nomor 4 dengan nomor 6, dengan selalu memperhatikan, ya, cek bahu atau shoulder check agar jangan sampai nomor 6 ini naik. Ketika nomor 6 ini naik, bisa sedikit turun. Jadi berfungsi untuk memutus serangan, jangan sampai serangan berpindah dengan cepat melalui kaki ke kaki, ya, melalui nomor 6. Kenapa nomor 6? Biasanya nomor 6 ini punya visi lebih baik, gitu, biasanya. Jadi diarahkan agar nomor 4 ini tidak punya pilihan oper pendek ke depan, ya, dipancing untuk lepas umpan daerah. Nah, di sini bisa umpan daerah ketiga bisa sini harus beradu, ya. Kemudian satu lagi yang terakhir, low block, ya, atau blok pertahanan rendah. Jadi dari formasi 4-3-3 bisa bertransformasi menjadi 4-3-2-1. Ya. Nah, low block ini, kenapa menggunakan low block? Itu meminimalisir ruang antar lini. Jadi antara lini pertahanan dengan lini kedua, lini tengah, itu ruangnya kecil. Jadi ketika misalkan nomor 10 ini masuk, misalkan gini, nah, ketika ini bisa menembus, itu nomor 10 hanya punya sedikit waktu untuk mengontrol bola, ya, karena ini sudah langsung melakukan press. Oke. Nah, kita bisa melihat bentuk seperti pohon cemara, ya. Nah, fungsi dari gelandang-gelandang ini itu untuk menutup ruang passing dan mengarahkan tim lawan agar menaruh pemainnya itu di luar dari pohon cemara. Ya. Kalau ada yang seperti ini, nah, oke, biasanya back tengah mereka nomor 4 dan nomor 3 ini melakukan overlap ke depan. Nah, jadi pilihan passing untuk ke dalam itu lebih kecil, sehingga biasanya kalau melakukan passing pendek itu sering gagal. Nah, seperti ini, jadi cepat, sudah tidak bisa berpikir, kembalikan lagi, geser lagi, mulai turun, ya, merapatkan barisan. Mereka hanya bisa bermain-main di sini. Kan ini masuk, kembalikan, ini keluar, ya.
Mereka hanya bisa mengandalkan dari samping, press ini beri, betul. Mereka hanya bisa melakukan crossing atau di bawah sini, ya, crossing, ya. Oke, kembali nomor 9 itu bertugas untuk bersiap. Jadi bola itu tidak bisa dialirkan pendek-pendek. Oke, jadi paksa lawan untuk melakukan long pass dan bertaruh. Oke, sekian dulu untuk formasi 4-3-3. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian request, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau suka klik like, kalau kurang suka silahkan dislike, tapi kasih kritik dan saran untuk kami. Oke, bisa dicoba dipraktekkan di lapangan, mau tarka, mau amatir, mau profesional. Ini mungkin bisa jadi pilihan taktik untuk meredam serangan lawan. Oke, next kita akan bicara lagi formasi-formasi lain dalam sepak bola. Oke, jangan lupa berkaryalah dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.